Teman-teman, Imamat pasal 25 mengungkapkan tentang hukum Sabat, tetapi bukan untuk manusia atau juga hewan, melainkan untuk tanah. Tuhan juga menetapkan tahun Yobel yang membebaskan tanah setelah masa 50 tahun. Nah, apa yang melandasi peraturan ini adalah bahwa Tuhanlah yang memiliki semua tanah. Oleh sebab itu, Tuhan berhak untuk mengatur bagaimana tanah harus dikelola. Hukum sabatikal tanah ini adalah semacam undang-undang agraria bagi Israel. Tanah perlu istirahat. Setelah tanah ditanami selama 6 tahun, setelah tanah diolah selama 6 tahun, setelah tanah diperas hasilnya selama 6 tahun, maka pada tahun ke-7, setahun penuh, tanah harus diistirahatkan. Tanah tidak boleh ditanami, tanah tidak boleh diberdayakan, tanah harus diberi kesempatan untuk memulihkan diri. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Tanah mengandung banyak unsur yang membuatnya menjadi subur dan dapat berproduksi. Tanah mengandung kelembapan, mengandung mikroorganisme yang berguna sebagai pengurai bahan organik guna menjaga kesuburan tanah. Tanah mengandung unsur hara. Jika tanah diusahakan secara terus-menerus tanpa diistirahatkan, maka selama proses penanaman sampai panen telah terjadi penyerapan unsur hara tanaman dan itu menguras seluruh hara dalam tanaman. Dan jika itu terjadi, maka tanah akan kehilangan kesuburannya, kehilangan kemampuannya untuk berproduksi, untuk mengembalikan hara, maka diperlukan sabatikal. Tanah harus diistirahatkan. Istilah yang dipakai di dunia pertanian adalah bera. Dan yang menariknya adalah bahwa Tuhan juga menjadikan sabatikal tanah ini menjadi semacam undang-undang sosial. Ayat 6 berkata, hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Ya, Tuhan mengajarkan kelestarian alam dan kebijaksanaan sosial sebagai bagian dari iman. Jika ini diabaikan, maka alam tak lagi menjadi sahabat bagi manusia. Alam tak lagi menjadi rahmat bagi manusia. Alam bisa menjadi bencana seperti yang selama ini terjadi. Hasil panen menjadi kurang, banjir bandang terjadi, dan pemanasan global adalah bencana di abad kita ini. Umat Kristen tidak boleh abai terhadap gerakan pelestarian alam. Gerakan-gerakan yang mendorong pelestarian alam tidak boleh dianggap sebagai sebuah gangguan terhadap upaya untuk memaksimalkan produktivitas tanah atau alam. Mengabaikan sabatikal tanah hanyalah dilakukan oleh mereka yang terlalu tamak, yang kemudian akan menghasilkan bencana. Peraturan ini tidak hanya setiap tahun ke-7 sabatikal tanah, tetapi juga tahun ke-50, yaitu tahun Yobel. Tanah harus dibebaskan dari eksploitasi untuk berproduksi. Tanah yang terpaksa dijual oleh pemiliknya karena terdesak masalah ekonomi, Tuhan juga memberikan peraturannya. Ayat 23 berkata, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Tuhan memberlakukan undang-undang tentang keadilan sosial. Tanah yang dijual karena masalah ekonomi harus mendapat kesempatan untuk ditebus kembali oleh pemilik lama. Begitu juga dengan rumah. Terhadap sesama yang jatuh bangkrut, Tuhan juga menetapkan undang-undang sosial. Ayat 35 dan 36 berkata, apabila saudaramu jatuh miskin,
sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya dia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Tuhan melarang perbudakan atas sesama bangsa. Israel harus memberi kesempatan supaya apa yang diperjualbelikan karena keadaan yang terpaksa, karena kebangkrutan, baik itu tanah, baik itu rumah, ataupun tenaga, harus dapat ditebus kembali. Tuhan melarang umatnya untuk menarik keuntungan dari kesusahan orang. Tuhan melarang umatnya untuk memperkaya diri di atas penderitaan sesamanya. Nah, peraturan ini didasarkan pada kebaikan Tuhan. Jika Israel ditebus dari perbudakan Mesir dan menerima kemurahan Tuhan, maka umat Tuhan juga harus melakukan hal yang sama. Nah, bagi teman-teman yang memiliki posisi saat ini sebagai pemberi kerja, ini yang menjadi pesan untuk kalian semua. Jangan membayar terlalu sedikit karyawan Anda hanya karena mereka memiliki posisi tawar yang rendah. Itu dosa di hadapan Tuhan. Apalagi sampai tidak membayar upah kerja mereka, itu sangat berdosa. Jika Tuhan baik kepadamu dan adil kepadamu, maka itu juga yang harus kita lakukan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.